kita monitor hari ke hari. Harapannya agar progres ini terus kita jaga dan mencapai penyelesaian sesuai dengan schedule yang sudah direncanakan. Oke, jadi kuncinya yaitu dikerjakan secara paralel ya Pak? Ya, betul. Kita terus melakukan akselerasi dan inovasi-inovasi. Artinya kita berusaha ya untuk sekuat tenaga bagaimana untuk pekerjaan ini bisa dilakukan secara tepat mutu, tepat waktu, dan tentunya agar juga tepat budget ya. Jadi itu kuncinya harus kita jaga sehingga kita bisa mewujudkan stadion keren ini, stadion kebanggaan warga Jakarta ini sesuai dengan harapan dari Pemprov DKI Jakarta. Jadi sekian banyak tadi pemasangan atap, taman bola ini dan lain-lain, fokusnya di mana Pak? Atau semuanya sama? Ya, karena pekerjaan ini semua kita lakukan secara simultan, secara otomatis semua pekerjaan itu menjadi prioritas kami. Artinya mulai dari pekerjaan atap itu yang kompleksitasnya sangat tinggi karena dilakukan di pekerjaan di ketinggian. Itu semua pekerjaan kita lakukan bareng, kemudian area tribun sampai lapangan itu semua prioritas, terutama yang berkaitan dengan pertandingan. Kemudian tantangan terbesar melakukan pembangunan di masa pandemi. Ya, di saat sektor lain lesu ya pada saat masa pandemi, dan sektor konstruksi ini merupakan pengecualian dari awal pandemi. Kita masuk PSBB, pembatasan sosial berskala besar, PPKM, mikro, PPKM darurat, level 4 dan 3 gitu ya. Acara peresmian kita sudah mendekati, untuk semua pekerjaan major itu sudah selesai, dan nanti di tahun 2022 tinggal menyisakan sedikit atau minor pekerjaan saja. Oke, mungkin sekian, terima kasih Pak. Mungkin terakhir total ada berapa pekerja yang turut membangun di sini? Ya, saat ini kurang lebih kita melibatkan 2.600-an ya pekerja yang sudah berkolaborasi ya dengan kami di Proyek Jakarta International Stadium. Ini juga wujud serapan ya pemerintah padat karya, di mana ini menyerap banyak lapangan kerja. Mereka tetap aktif, produktif, support pembangunan Jakarta International Stadium. Oke, sekian, terima kasih banyak Pak Ari dan Pak Ibu. Terima kasih banyak. Mungkin Bapak boleh sambil ngobrol sama Pak Edi, saya ambil gambarnya. Boleh. Saya ngobrol itu aja. Lagi, aman sih. Boleh sambil nunjuk-nunjuk gini. Kasih ya. Ya nunjuk ke sana kayak ngasih tahu, oh ya ini kenapa. Pada saat malam hari akan mengeluarkan suara yang reguler. Jadi kalau kita pola-pola
backgroundnya ini di sini dasar. Oh ya ini nanti kenapa itu cakep sih. Tapi saya lebih menarik gitu ya. Mulai berarti pertanyaan ketika Ini green building karena ini kan sertifikasi platinum pertama. Kita salah satunya implementasi di pemilihan kasat perforated ini untuk memasukkan sirkulasi atau penghawaan udara itu dinilai dalam sertifikasi green sheet ya, platinum kita dapatkan. Ini salah satu. Jadi sebenarnya ada 6 kriteria itu kalau mau dibahas detail nanti aja. Nanti liputan ya, mungkin berikutnya. secara singkat tentang aja pasang aja Mbak. iya. Iya. Ini sudah oke. Boleh aja tadi Pak. Itu ke sini benar. Saya sedikit, tapi ada PS ini. Ya, Ya. sip. Oke. Pak, boleh dijelaskan sini konsep yang ada di belakang Pak ini. Ya, untuk fasad atau kulit bangunan Jakarta International Stadium ini kita secara estetika memang membentuk semacam pola atau loreng ya. Namun dari prinsip untuk perencanaan dari green building kita mempertimbangkan faktor penghawaan alami. Itu salah satu kriteria juga yang dinilai dalam bangunan hijau atau green building. Jakarta International Stadium ini merupakan stadion dengan predikat green building dengan grade platinum. Ini merupakan sertifikasi tertinggi. Ada silver, gold, platinum. Nah, kita ini tak tanggung-tanggung ini grade paling tinggi dalam green building. Jadi di sini ada maksudnya ya. Jadi tidak hanya sekedar kita menampilkan estetika, bisa membentuk pola atau loreng asan gitu ya. Tapi lubang-lubang perforated atau perforasi dari metal itu sudah diperhitungkan, itu 50% bisa mengalirkan sirkulasi udara alami ke dalam bangunan Jakarta International Stadium. Selain itu, nanti dari lubang-lubang perforasi itu sebagian kita berikan special lighting atau lighting kasar yang nantinya akan memberikan efek dramatis terutama pada saat malam hari. Jadi kulit bangunan ini sangat spektakuler ya, bisa menampilkan beberapa tema, beberapa warna sesuai dengan mungkin kegiatan di dalam ya, kegiatan pertandingan, konser musik atau acara tertentu. Special lighting untuk kaset ini bisa disesuaikan. Oke. Terima kasih banyak Pak Ari, Pak Egi, sangat dinantikan. Siap. Nanti kalau sudah selesai pasti jauh lebih keren dengan Wah, videonya. harus foto di sini. Iya. Enggak lah. Ya, kerjaannya ini bangunan unik soalnya. Unik ya, enggak kayak gedung-gedung biasa apartemen. Saya juga sering ngerjain apartemen, tapi ini unik. Bangunannya unik. Kolomnya kolom bulat, sistemnya bulat semua. Dia tribun dari bawah naik ke atas. Kalau gini gimana Makanya nih? ini. Kerjain. Warga-warga sekitar Tetap nanya. jadi apa Mas Maruf jadi sorotan banget ya? Iya, di kampung ya jadi sorotan saya. Alhamdulillah sih selama ini, jadi kalau di rumah itu wah dia ikut membantu mengerjakan stadion ini buat anak cucu kita besok kan. Kalau ini kan stadion sering dipakai ya, kadang Piala Dunia, kadang apa di TV kan selalu muncul. Nah itu bapak dulu pernah berjuang di situ gitu. Ada sebenarnya Mas kayak gitu. Ada, sampai sekarang banyak tetangga-tetangga gitu, anak juga, anak kadang bapak bikin stadion ya gitu. Iya alhamdulillah itu di sini. Besok kamu kalau gede main di sono ya gitu, jadi timnas. Sering pak saya pak, alhamdulillah. Di kampung ada lagi nggak yang kerja di sini? Banyak pak, saya dari Kebumen satu kampung di sini itu hampir 80 orang. 20 orang. Satu kampung tetangga saya. Jadi nggak terlalu kesepian banget ya Pak? Enggak, kalau jadi udah kayak keluarga di sini pak, Oh, udah kayak keluarga saya. tapi kalau ini udah jadi balik ke sini Ya, ke sini. serasa Kayak yang punya dong, ya gitulah. Soalnya udah 2 tahun sih, kayak kita 2 tahun di sini terus gimana rasanya gitu. Tetap udah kayak badan itu udah menyatu gitu, kayak di rumah sendiri lah. anak umur berapa Pak? Anak umur 6 tahun 6 tahun yang gede, alhamdulillah di sini dikasih rezeki lagi kemarin, selayaran lagi satu lagi. Oh
saat di sini. Ini baru umur 5 bulan. Oh, yang satu udah nikah. Yang satu enggak, yang satu baru 6 tahun. Oh, yang satu yang gede 6 tahun. Yang gede 6 tahun, Oh, yang kecil baru 5 bulan. Oh, anak kedua. Iya, alhamdulillah. Kecil satu ya. Iya. Sebelumnya bolanya apa? Persak, persak, persak. Ini lebih banyak apa sih ya? Beres, beres. Apa sejak? Paling banyak sejak. Jakarta International Stadium, stadion kita. Stadion ini ya, stadion standar FIFA. Sekarang ada di sini. Belum tentu nanti 20 tahun, 30 tahun Sama. ada tandingannya di Indonesia. Jadi Pak Anies tuh pengennya kalau bikin sesuatu yang tanggung-tanggung gitu ya. Artinya Sekolahnya bagus. iya, jangan sampai nanti tahun ini diresmikan 5 tahun udah ketinggalan kan Iya. nggak asik gitu ya. Pengennya itu suatu saat kan ini stadion-stadion dunia ya, ini kalau di Qatar kan sedang menyiapkan stadion untuk World Cup 2022 ya. Itu juga stadionnya bagus-bagus, canggih-canggih, dan nanti misalkan ada negara lain ya mau bikin stadion tuh ya, mereka suatu saat juga akan benchmark ke SIS ini. Oh, ya bisa Jadi seperti itu. presiden iya, jadi Jadi kalau referensi. sekarang kan kita cari referensi stadion-stadion canggih modern kan memang banyak kan di Eropa ya, dan begitu nantinya selesai ya Mereka yang pasti mereka suatu saat juga akan melakukan studi di bangunan Jakarta International Stadium ini. minimal ya di Asia Tenggara dulu nggak tahu. Ya, Bang, ya di dekat-dekat dulu. Asia Tenggara. Kalau di Asia Tenggara kita boleh apa ya, boleh bangga ya, karena mungkin di negara-negara Belum tetangga ya, mungkin di Singapura tuh ada buka tutup, tapi kan ya kapasitasnya jauh, kita masih menang ya. Terus kita ini sebenarnya kalau kita dengar kata Jakarta International Stadium, kita nggak ngomong stadionnya aja, tapi ini kawasan olahraga terpadu. Nanti fasilitas tuh lengkap banget akan ada di sini. Kita juga ada beberapa area plaza yang memang terbuka untuk publik gitu ya. Jadi untuk tempat hangout sama temen, sama keluarga gitu ya. Ini sangat-sangat yang sudah dinantikan ya, Paket terutama lengkap ya. warga Jakarta ya, karena aduh, kita udah lama hidup berdampingan dengan pandemi. Tentu orang itu udah Sudah gemes. gemes pengen keluar tapi nggak ke mall gitu ya. Kita outdoor. kita di sini ya, masyarakat bisa mengakses ini untuk olahraga gitu ya. Selain itu kita juga karena stadion ini semangatnya nggak hanya hidup dari pertandingan sepak bola, jadi tiap harinya kita pengennya hidup. Makanya di sini dilengkapi fasilitas olahraga, fasilitas pendukungnya juga. Konser, Ada- budaya. Iya, ada retail F&B, non F&B-nya. Kemudian ada co-working space ya. Karena new normal itu work from everywhere ya. Kita bisa kerja dari mana aja gitu. Tidak hanya di rumah. Iya. Work from stadium. Work from stadium. WFS Keren. keren.